Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, ini semakin ke bawah semakin berat nih, Ustaz, Ayo, pertanyaannya. lanjut, Mas. Ustaz, saya ingin menata hidup saya jadi lebih dekat kepada Allah. Mm-mm. Nah, saya ingin minta maaf dengan semua orang yang dulu pernah saya buat salah. Saya bilang ke suami saya dan suami saya sok suci, sok alim, Ustaz. Waduh. Dan kadang menasihati, baru dapat ilmu sedikit udah menasihati suami saya gitu, Ustaz. Mm-mm. Nah, lantas apa yang harus saya lakukan agar saya bisa berbakti dengan baik kepada suami saya? Yang pertama, tentang minta maaf kepada semua orang yang pernah kita berbuat salah kepada mereka, itu memang sebuah hal yang natural ya, kita secara alami harusnya begitu. Tapi kalau memang orang yang misalnya susah dicari, nggak tahu di mana ya, itu salah satu caranya menurut Al-Imam An-Nawawi adalah dengan memohonkan ampun untuk dia, mendoakannya, dan lain sebagainya. Itu sudah mencukupi. Insya Allah mudah-mudahan, karena kita banyak mendoakan ampunan untuk dia, dia juga memaafkan kita. Amin. Kan gitu. Yang kedua, tentang berbakti kepada suami, memang salah satu cara berbakti kepada suami itu, jangan banyak menasihati. Wah, ini menarik, Ustaz. Nah, tapi kalau kemudian pengen menasihati gimana? Harus ada caranya, ada waktunya, ada kesempatannya. Lewat Karena perantara mungkin. ya, karena secara tabiat ya laki-laki itu qawwam, pemimpin. Ya, tak bisa melihat misalnya dalam salah satu riwayat tentang Sayyidina Umar, satu saat beliau sedang bingung mikirin urusan negara, tiba-tiba istri beliau, Sayyidah Atikah, itu mengatakan, kamu tuh harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, sejak kapan para wanita ini ngurus-urusin suaminya? Sejak kapan para wanita ini campur urusan negara? Gitu ya, emosi. Sayyidina Umar secara natural, secara tabiat emosi. Tetapi kemudian Sayyidah Atikah mengatakan, wahai Umar, siapa engkau sehingga gitu ya menolak masukan nasihat dari seorang wanita, sedangkan Rasulullah SAW kekasih Allah itu mendengarkan wanita yang memberikan masukan. Ini sama-sama keras ya tadi. Nah, ini memang kalau untuk suami seperti Umar, istri yang seperti Sayyidah Atikah ini ya memang sepadan gitu ya, jadi bisa memberi masukan. Tetapi pada umumnya memang tabiatnya laki-laki jangan diberi nasihat kalau dia tidak minta. Jangan diberi masukan kalau dia tidak sedang bertanya. Jangan kemudian kita memudah-mudahkan untuk dikit-dikit ngasih tahu, dikit-dikit ngasih tahu. Jangankan diberi nasihat, suami mau pergi bekerja atau mau berangkat tugas keluar kota, terus kita ngomong, pas kaki udah belum? Baju yang itu udah belum? Awas loh, jangan lupa kaos kakinya. Ini aja bisa jengkel kok. Itu gitu. Natural ibu-ibu. Natural ibu-ibu, tetapi itu suami saja bisa jengkel karena itu. Karena bagi suami, halah nanti kalau ketinggalan kan bisa beli di sana, gampang banget. Kenapa sih gitu aja? Kenapa sih gitu aja diribetkan gitu ya misalnya begitu. Nah, jadi salah satu cara berbagi pada suami adalah kurang-kurangin dalam memberi nasihat. Tetapi kita bisa memberi nasihat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Kadang-kadang nggak harus ngomong nasihat itu. Dengan kadang-kadang mungkin dengan ngasih hadiah. Gitu ya. Misalnya suami lagi jarang ngaji, gitu. Kemudian bagaimana caranya ya supaya suami mau ngaji? Kita ngaji di dekatnya, dia mendengarkan, kan sudah dapat pahala juga. Bener. Gitu. Atau sampai ketika ditanya, aturannya waktu yang jadi mahar Ustaz. Iya, jadi pengingat itu ya. Suami lagi sholat ke masjidnya malas-malesan. Ya setengah jam sebelum sholat berjamaah, misalnya sebelum maghrib, siapin sarungnya, pecinya, sadajahnya. Ya, terus semprot-semprotin pakai parfum gitu ya. Dia kasih paham kode itu gitu. Jadi cara menasihati laki-laki tidak harus dengan kata-kata gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya memang perlu ngobrol, duduk bersama, jangan bicara kepada laki-laki ketika dia sedang mengurus satu urusan fokus. Itu nggak akan masuk. Katanya kalau fokus nggak dengar kupingnya. Misalnya dia sedang santai, duduk di sofa, kemudian kita bikinkan teh gitu ya. Mas, ada teh, monggo diminum. Kemudian ya ketika dia minum teh, Mas, aku ngomong-ngomong boleh nggak? Nah, kemudian bisa bicara hati ke hati. Makanya ada iklan, mari ngeteh, mari bicara. Kadang kalau ada kalimat, Mas aku boleh ngomong nggak, itu para suami udah pikirannya horor. Udah overthinking gitu, udah kemana-mana. Ini mau minta budget mana lagi nih gitu. Ada masalah apa lagi nih gitu. Baik begitu ya teman-teman semuanya.